Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Ibu Tim Penguji UKIN PPG Tahap 1. Perkenalkan, saya Hermina, mahasiswi PPG Tahap 1 dalam jabatan tahun 2025. Program Studi Pendidikan dan Keluarga Negaraan pada LPTK Universitas Widya Dharma, Klaten dengan induk mahasiswa 2501091404. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan dalam materi Hak dan Kewajiban, tepatnya pada kelas 9 SMP Negeri 1 Batu Sopang. Semoga video saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Bagaimana suasana hatimu sekarang? Senang. Senang dan Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa dulu. Salah satu ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Karena sekarang sudah bulan Juli dan sebentar lagi bulan Agustus, maka mari kita mengenang jasa para pahlawan kita untuk mengenang lagu nasional yang berjudul 17 Agustus. Silahkan dipersilahkan berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Silakan duduk kembali. Oke, semangat nasional sudah, berarti sekarang Ibu membangun semangat kamu sebelum kita belajar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Selamat pagi anak-anak. Pagi, anak hebat siap belajar. Tepuk tangan dulu buat kita. Oke. Anak hebat siap belajar. Anak hebat berarti tahu lagunya 7 kebiasaan anak hebat. Ya, mari kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Sambil duduk tidak apa-apa. Kalau yang ini, oke? Punya 7 kebiasaan
Jangan tegang, sudah nyanyi. Nah, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Jumlah siswa 20 Yang izin sakit adalah 2. Siapa? Saskia dengan Cika. Cikanya kenapa, Nak? Demam. Saskianya kenapa? Sakit. Berarti jumlah di sini tinggal 29 ke 26? 26. Madan hadir? Hadir, Bu. Gibran hadir? Hadir, Bu. Kia hadir? Oke, perwakilan karena semua sudah sesuai dengan keadaan mejanya masing-masing. Oke, kehadiran sudah, nyanyi sudah, doa sudah. Ibu tidak akan memulai pembelajaran sebelum punya kesepakatan dulu dengan Ibu. Ya. Kesepakatan kita akan belajar kurang lebih waktu 2 jam dengan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kesepakatan kelas dulu Ibu terapkan ya. Kelas harus kondusif. Tidak ada tidak ada keributan. Yang kedua, saling menghargai. Jadi, sudah berkelompok duduknya, saling menghargai. Tidak ada pembulian, tidak ada senyum-senyum kecekikikan ketemu temannya. Paham? Paham. Selanjutnya, aktif dalam pembelajaran. Ya, aktif dalam pembelajaran. Ibu tidak pernah menerapkan siswa ibu itu yang namanya bodoh. Ya, jangan sampai kamu menyebut teman-temanmu itu dengan kalimat seperti itu. Karena setiap makhluk sosial itu hanya ada kalimat malas yang tidak ada obat. Nah, maka dari itu aktiflah dulu dalam pembelajaran. Di saat kamu aktif, benar atau salah yang namanya belajar itu pasti ada. Paham? Paham. Kalau salah kita benarkan, kalau kurang tepat kita luruskan, kalau benar kita perbaiki lebih baik lagi. Oke. Motivasi Ibu hari ini adalah kalian sudah kelas 9. Belajar PPKN itu sudah dari kelas 7, kelas 8. Motivasi di kelas 9 belajar PPKN adalah membawa nilai-nilai karakter pendidikan Pancasila untuk di jenjang SMA. Selalu Ibu ingatkan kepada siswa Ibu, setiap Ibu masuk, menilai pendidikan Pancasila itu tidak 100% penilaian kepada akademik. Tetapi akademiknya 50, tetapi 50-nya adalah perilaku dan budi pekerti. Percuma saya pintar, percuma saya menang olimpiade dan lain-lain, tetapi saya tidak mempunyai akhlak yang baik, tidak mempunyai karakter yang baik. Paham? Nah, paham. Jadi itu tujuan kita belajar pendidikan Pancasila dulu, ya. Kemudian hari ini materinya hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban. Kenapa kita perlu mempelajari hak dan kewajiban? Ayo, ada yang bisa punya pendapat? Salah tidak apa-apa. Kenapa saya harus belajar hak dan kewajiban? Silakan. Karena kewajiban, dengan kita melaksanakan kewajiban, kita dapat mendapatkan hak sesuai yang kita inginkan. Oke, tepuk tangan dulu. Beri dia tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, dia berkata, kenapa kita harus mempelajari hak dan kewajiban? Karena tidak mungkin kita dapat mendapatkan hak tanpa menjalankan kewajiban. Nah, sama. Pernah dengar kalimat nanti, orang tuamu nih berkata, nanti kalau anak mama naik kelas mau dibelikan iPhone 16 Pro. Ya kan? Tapi harus ranking ranking satunya umum lagi pas kelulusan. Nah, berarti kita menjalankan kewajiban dulu jadi juara umum ranking 1, baru kita berhak mendapatkan handphone. Nah, itu tujuan kita mempelajari materi hari ini.
tapi berbeda konteksnya. Bukan konteks itu. Di kelas 9 levelnya sudah tinggi, berarti kita nanti mempelajari hak dan kewajiban warga negara. Paham? Oke, siap. Selanjutnya, Ibu punya tujuan pembelajaran pada hari ini. Jangan fokus dulu ke sini, tenang. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan kamu paham hak dan kewajiban, maka kamu akan menghargai orang lain. 1. Dengan kamu bekerja sama dengan temanmu, kamu paham bagaimana cara menghargai hak-hak orang lain. Di saat dia berbicara, di saat dia menjalankan tugasnya. Ya, daripada itu. Nah, sekarang sebelum kita belajar lebih dalam, Ibu mau dulu pengalaman awal dulu ya, yang pernah saya lakukan di dalam saya mempelajari PPKN itu beberapa tahun silam. Ya, silakan Ibu punya pertanyaan yang pertama dulu. Sebentar, ini kesepakatan, berarti yang ini. Bagaimana perasaanmu jika hakmu tidak dihargai? Bagaimana perasaanmu jika hakmu tidak dihargai? Silakan. Oke, siap. Mungkin kecewa, tetapi saya langsung marah mungkin tidak, karena hak itu tidak akan terwujud jika saya belum melaksanakan kewajiban. Beri dia tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, benar. Dia mungkin rasanya kecewa ketika haknya itu tidak dihargai. Tetapi setiap manusia punya rasa kecewa, pasti ada pertimbangan. Kenapa dia harus kecewa dan mempertimbangkan kekecewaannya tersebut. Selanjutnya, pernah kamu, suasana hatimu di saat kamu menjalankan kewajiban, kamu merasa senang? Pernah. Silakan. Pastinya ada rasa senang setelah saya menjalankan kewajiban saya. Dengan menjalankan kewajiban, saya dapat memperoleh hak saya. Oke, senang sekali di saat dia sudah menjalankan kewajiban. Makanya dari awal tadi Ibu bilang kan, di saat saya sudah menjadi juara kelas, saya berhak mendapatkan hak hadiah dari orang tua saya. Nah, menjadi senang. Oke. Apa yang kamu rasakan apabila kamu melihat orang lain mendapat haknya, apalagi orang itu yang kurang mampu? Nah, silakan. Merasa senang dan nyaman. Saya memahami bahwa pemberian hak secara adil adalah elemen paling penting dalam masyarakat yang berfungsi baik dan harmonis. Beri dia tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, 3 pertanyaan. Masih mau pertanyaan lagi sebelum konsentrasinya dulu? Konsentrasi penuh, kan kita tadi sudah nyanyi, sudah lain-lain. Lagi, Ibu mau tanya. Apa contoh hak dan kewajiban di sekolah? Silakan. Sebagai siswa, saya memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Haknya yaitu mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang layak, menggunakan fasilitas sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Menyampaikan pendapat dan bertanya, mendapatkan perlindungan dari perundungan atau diskriminasi, mendapatkan nilai berdasarkan hasil kerja keras. Kewajibannya belajar dengan rajin dan mengerjakan tugas, menghormati guru dan staf sekolah, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan sekolah, mengikuti peraturan sekolah, berperilaku sopan terhadap sesama siswa. Luar biasa, tepuk tangan. Oke.
Sini, sini, sini sudah. Berarti yang di tengah dan di sana lagi belum, ya kan? Oke. Mengapa penting menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Ya. Menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena beberapa alasan, yaitu pertama, menciptakan keadilan, kedua, membangun tanggung jawab, tiga, membangun harmoni nasional, dan yang terakhir, mendukung pembangunan bersama. Oke, siap. Tepuk tangan dulu. Tegang, tegang, tegang. Sudah serius, konsentrasi. Kita bangun dulu, kita ice breaking. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Silakan mendekat menjauh. Ya, oke. Ingat ya, konsentrasi dimulai ya. Sudah siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Dari yang kena? Oke. Satu kali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mendekat. Menjauh. 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 Tangkap. Dua. Oke, Rahma dan Ibu, Oke, maju semua dulu. Oh, banyak. Konsentrasi. Saya tidak konsentrasi. Ya. Ya kah? Ya, tidak konsentrasi. Sini, 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 sini. Yang lain silakan duduk. Biar mereka menampilkan. Sini, sini lagi. Maju, maju. Kelas 9, semester ganjil, baru masuk ajaran awal, ya kan? Kelas 7, kelas 8 sudah masuk kelas 9, oke kan PPKN-nya? Oke, siap. Sambil mengingat, karena kita pembelajaran awal kan semester ganjil. Nah, enggak apa-apa. Ibu Mina enggak apa-apa nanya. Grasel, tahu norma? Bukan Norma Yunita. Tapi, ya, bukan Ibu Norma Yunita, Ibu Seni Budaya, tapi Norma. Tahu nak? Hah? Macam-macam norma. Norma apa? Silakan. Norma aturan. Norma aturan? Ada yang bisa membantu? Macam-macam norma? Ibu kasih contoh satu. Dia norma hukum. Satunya lagi norma. Silakan Rahma. Norma kemanusiaan. Norma kemanusiaan. Apakah ada norma kemanusiaan? Norma agama. Oke, norma agama dulu. Duduk, Rachel. Norma sudah. Yang dua-duanya lagi. Kelas 7, bab pertama, semester ganjil. Tidak mungkin ada Pancasila kalau tidak ada yang merumuskan. Apa kepanjangan BPUPKI? Badan saya bulat kayak Ibu Mina. Oke, Ibu ganti. Bu saya, Bu. Oke, siap. Badan penyelidik usaha kemerdekaan. Sudah tepat? kurang. Kurang. Oke, apa Kia kalau bola? Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Kurang juga. Bu, saya Bu. Oke, siap. Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Kurang juga. Badan Penyelidik Persiapan Usaha Kemerdekaan. Mana
Bagaimana persiapannya? Pahlawan nasional yang kamu tahu? Kalau nasional, Iya. Cut Nyak Dien, Apa itu pahlawan dari? orang dari Cina. Hah? Dari apa nak? Ada yang bisa bantu? Oke. Aceh. Oke, dari Aceh, duduk. Jangan dari Cina. Kejauhan. Rahma. Hafal Pancasila? Hafal. 1 sampai 5 pasti hafal, ya kan? Ya. Anak TK tanpa membaca, dengar suara dia hafal, ya tidak? Ya. Ibu acak boleh? Boleh. Oke, siap kalau diacak. Konsentrasi ya. Boleh. Konsentrasi Rahma, ibu langsung tembak. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima. Untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beri dia tepuk. Salut. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Aduh. Oke. Siap. Oke. Panjang sudah pembelajaran hari ini. Ibu sudah aman. Menjelaskan hak dan kewajiban sepertinya harus sedikit-sedikit aja sudah hafal. Pancasila tahu, undang-undang juga tahu. Pahlawan aja tadi kejauhan, dia tinggalnya di Cina. Sedangkan semua pahlawan yang ibu bahas adalah di Indonesia. Masa cutnya dari Cina? Matanya sipit-sipit kayak kamu. Oke, siap. Nah, hak dan kewajiban. Tadi sudah ya, pengantar Pancasila, undang-undang, itu ilmu umum tadi. Nah, ibu selanjutnya adalah tebak gambar. Ya, nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah. Kalau mendengarkan ibu ceramah itu tidak akan masuk, tapi kamu harus tahu dulu implementasinya. Ini gambar apa? Belajar. Siswa yang sedang belajar. Siswa yang sedang belajar. Oke, konsentrasi, cepat, angkat tangan. Ya. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Oke, siap, kewajiban. Wah. Yang sini diam sudah, aman. Bertiga lagi, adu cepat. Oke. Belum. Oh, semangat Ibu. Belum. Hak atau kewajiban? Ya. Kewajiban. Oke, kewajiban. Satu, berarti bertiga. Ayo, apa ini? Hak atau kewajiban itu? Konsentrasi yang bertiga. Hak atau kewajiban? Oke, Madan. Kewajiban, Bu. Kewajiban. Yang mana yang punya kewajiban? Polisinya, Bu. Polisinya. Oke, sip. Polisinya. Gambarnya ganda, makanya dia bingung. Polisi dan pengendara motor. Polisi mempunyai kewajiban mengamankan si pengendara motor yang bermotor, Kewajiban menjaga, memakai helm, membayar Selanjutnya, dua kelompok yang belum lagi, siapa cepat? Oke, konsentrasi. Hak atau kewajiban? Oke. Hak. Benar. Masyarakat yang kurang mampu berhak mendapatkan sumbangan. Iya. Oke, berlaku untuk semua. Lagi. Yang di sana, ayo. Tanganmu angkat. Hak atau kewajiban? Oke, Rama. Kewajiban. Kewajiban. Kita tebak gambar aja dulu. Nah,
Ini kan konsentrasi, hak atau kewajiban? Astiti, kewajibannya yang mana? Kewajiban kita memperingati 17 Ramadan. Itu di mana tempatnya? Suara nyaring. Di Jakarta. Di mana? Di mana, Nak? Arga mau jawab. Arga yang mau jawab, angkat tangan. Di mana, Nak? IKN itu di mana? Iya. Nah, tenang. Nah, biar tidak bosan. Tadi sudah tebak-tebak gambar. Ini dia. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah kita menjalankan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan warga negara terhadap negara. Jadi urutannya yang paling benar adalah kita melakukan kewajiban dulu, baru kita menuntut hak. Tidak mungkin munculnya hak tanpa kita melakukan kewajiban. Ya, seperti itu. Sama seperti di dalam ajaran Islam, tidak mungkin kamu bisa masuk surga kalau tidak kamu sholat dulu, beramal soleh dulu. Ataupun yang non-muslim beribadah dulu, berbuat baik dulu, baru bisa masuk surga. Sama, begitu juga dengan kehidupan kita, lingkupnya. Selanjutnya, ini karakteristik, Ibu lewatkan saja. Kemudian ini hubungan hak dan kewajiban. Nah, yang kamu harus ingat yang ini. Apa itu hak warga negara Indonesia yang termuat dalam undang-undang? Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang jangan mengantuk. Oke. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap orang harus mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu pemerintah awalnya menyuruh kita wajib sekolah 9 tahun menjadi 12. Bahkan sekarang ada beasiswa untuk sampai kuliah agar kamu berhak mendapatkan pekerjaan. Itu diatur oleh undang-undang. Kamu berhak atas itu. Dan kamu berhak untuk bersekolah. Kemudian hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Betapa banyaknya kasus sekarang yang pelajar bunuh diri, ya kan? Sedangkan hak untuk kamu hidup itu adalah dipertanggungjawabkan oleh negara. Kemudian untuk melanjutkan keluarga melalui perkawinan, tapi tidak dibenarkan melalui perkawinan dini. Ya. Selanjutnya mendapatkan pendidikan, jaminan dan perlindungan hukum. Kamu pernah mendengar seorang narapidana sekalipun kalau dia bersalah, dia tetap mempunyai pembela, yaitu kuasa hukum. Walaupun dia sudah benar-benar tergolong bahwa dia salah. Dia tetap mempunyai kuasa hukum. Disitulah bahwa bukti undang-undang itu mengatur bahwa setiap makhluk sosial itu mempunyai hak dan persamaan yang sama. Ya, paham? Paham. Selanjutnya, kewajiban kita sebagai warga negara. Kamu setelah lulus SMA diwajibkan membuat apa itu kepanjangan KTP? Kartu tanda penduduk Indonesia. Kartu tanda penduduk. Kartu tanda Oke. Kalau kakak? Kartu keluarga. Oke, siap. Kemudian
Wajib membela pertahanan dan keamanan. Negara. Pasal berapa, Madan? Pasal 27. Terus 9, Bu. Coba baca. Isinya? Wajib membela pertahanan dan keamanan negara. Arga, yang di bawahnya baca. Wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi Pembatasan yang tertuang dalam peraturan pasal 28. Oke, 28J. Oke. Wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Sudah banyak tadi fotonya kan? Ya kan? Kemudian wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kebebasan berpendapat itu juga dilindungi oleh negara. Paham? Iya. Kebebasan kamu berpendapat, bagaimanapun bentuk makhluk sosialnya, dia punya naungan hukum boleh mengeluarkan pendapat. Makanya ibu dari awal tadi berbicara saling menghargai. Keterbatasan seseorang bukan untuk dibully, tetapi tetap dilindungi oleh hukum. Pernah dengar anak yang inklusi? Pernah, dia tetap dilindungi oleh hukum. Nah, bukan untuk dibully, tetapi dia untuk dirangkul. Orang yang mempunyai keterbatasan itu mempunyai keahlian masing-masing pada bidangnya. Paham? Di sini jumlahnya 26. Ada yang tidak pintar matematika, ada yang tidak pintar bahasa Inggris, ada yang tidak pintar di IPA. Mungkin dia pintar di olahraga. Ibu tidak menuntut kamu paham 10 mata pelajaran ranking 1. Ibu saja jadi guru hanya paham 1 mata pelajaran. Ibu kalau dihadapkan oleh pelajaran matematika juga ibu angkat tangan. Nah, sama. Saya istimewa, saya mempunyai hak sendiri terhadap kemampuan saya sendiri. Iya, jangan kamu berasa tidak percaya diri. Iya. Itu tanamkan. Saya tidak pintar matematika, saya malas belajar. Kamu gali. Aku sukanya seni, berarti kamu dalami seni. Banyaknya cita-cita itu tidak semua harus kamu tekuni semua. Presiden aja 1. Masa kamu mau menguasai semua? Paham? Oke, siap. Ini contohnya. Bisa dilihat sendiri hak warga negara yang diatur dalam peraturan undang-undang. Kemudian ada ini. Apa ini? Anak-anak kecil. Silakan diperhatikan saja. Kemudian ada ini. Tahu kepanjangan Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang paham? Apa kepanjangannya? Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Provinsi kita sekarang ada berapa? 38. Yang terbaru provinsi siapa? Papua. Oke. Papua. Lanjut. Nah, ini apa nih? Ini adalah ketidakadilan antara hak orang kecil dengan orang besar. Yang satunya adalah pencuri kecil. Yang satunya maling apa? Ayo, kenal siapa dia, kasus apa dia itu? Gayus Tambunan itu kasus apa kemarin? Korupsi apa dia? Duit uang. Apa bedanya duit dengan uang? Nah, pedagang kecil, pencuri kecil diadili secara keras-kerasan. Sedangkan si Gayus diadilinya secara tutup mata. Disitulah kita melihat bahwa aturan pemerintah itu adalah berat ke bawah, ringan ke atas. Ya enggak? Ini apa nih?
Astaga. Begini, negara harus menjamin pekerjaan untuk orang-orang yang seperti ini. Seringan kita lihat di bawah-bawah pinggiran, nggak usah jauh. Di sini pun ada, di Tanah Gerogot juga ada. Itulah gunanya kita membayar pajak. Nah, itu gunanya kita membayar pajak. Kita harus membantu hal yang seperti ini. Selanjutnya, bela negara tadi. Ini apa nih? Hak mendapatkan pendidikan. Di Batu Sopang enak sekolah. Siapa yang tinggal di Kasungai? Oke, Arga. Samping Kasungai ada desa apa, Nak? Aduh, apa ya? Yang aksesnya kecil. Rantau Buta. Pernah ke sana, Nak? Sering. Kayak gimana keadaan desanya, Nak? Sudah mulai berubah, Bu. Yang belum berubah apa? Kan sering tadi, jadinya Ibu bertanya. Jalannya, Bu. Posisi jalannya. Kamu pernah datang ke sekolahnya? Pernah. Berapa kelas di sana? 4. 4 kelas. SD atau SMP? SD. SMP ada tidak? Nah, dia adalah lingkup. Ibu kasih contoh, nggak usah jauh-jauh. Di kecamatan kita aja, Kecamatan Batu Sopang. Desanya Rantau Buta. Dia kalau mau SMP berarti harus ke akses jalan ke sini naik apa, Arga? Naik motor, naik mobil. Hah? Bukan lewat jalur air. Bisa. Bisa. Jalannya di sana bagus tidak? Sudah dicor. Sudah dicor. Dulu awalnya jalannya seperti apa? Lumpur. Lumpur. Itulah. Itu adalah salah satu contoh yang warga negara harus perhatikan. Akses sekolah. Di sana dia tidak ada masih. Bahkan kelas SD-nya aja ada 4 ke kelas. Kamu bisa bayangkan berapa siswanya? Nah, ya, itu contoh kecil. Makanya yang begini, pernah juga kita melihat anak sekolah yang berangkat ke sekolah harus naik perahu. Ya, jalannya berlumpur. Di Muara Samu mungkin kita akan temukan juga nanti. Beda seperti Batu Sopang. Ya, paham ya? Nah, itu warga negara punya kewajiban mensejahterakan pendidikan. Oke. Jaminan sosial, dia dilindungi oleh polisi. Nah, yang ini Ibu akan tayangkan, tetapi Ibu akan membagikan kamu lembar kerja, ya. Sambil kamu menyaksikan video ini, Ibu akan membagikan lembar kerja, ya. Kelompok 4 angkat tangan. Kelompok 4. Nah, silahkan. Nah, kelompok 5. Nah, kelompok 1. Nah, Ibu kasih durasi 5 menit untuk mengerjakan. Kelompok 3. Nah, kelompok 2. Ya, 5 menit atau 10 menit untuk mengerjakan sambil kamu menyaksikan video yang Ibu tayangkan. Oke? Tertukar. Kelompok berapa itu, Nak? Silakan, tukar. Sudah? Belum dapatnya kelompok 5. Ada yang pegang kelompok 5? Nah, silakan tertukar berarti. Kalau Iya. masih Sudah? Aman? Yang lain kelompoknya pas? Oke, silakan sambil ini Ibu tayangkan contoh real. Dia berbicara dengan keadaan hak dan kewajiban. Di situ ada soal esai, di situ ada project untuk kamu kerjakan. Kurang lebih waktunya 10 atau 15 menit. Paham? Gambarnya tidak ada, sebentar. Coba lihat di kelompok lain apa terselip.
sebentar. Oh ini tertinggal sama ibu. Kelompok 4. Oke, siap. Silakan ya. Nah, sambil kamu simak videonya, sambil kamu jawab soalnya. Dalam suatu wilayah yang pemerintah mengatur masyarakat dan diakui oleh negara-negara lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan juga kewajiban menjalaninya. Moderatornya siapa? Yang ini? Yang ini. Oke. Siap pertanyaannya tadi kan oke. Dari Kia. Iya. Mendapatkan pendidikan yang layak. Hak atas kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan Moderatornya siapa? yang baik. Moderator. Hak atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok untuk akan berkorban atau dari masyarakat. Indonesia juga memiliki hak dan juga kewajiban dalam keuangan negara. Hak negara yang Ngomong soal diskusi. mengelola dan melindungi rakyat. Kewajiban negara adalah tugas yang harus dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan, keadilan, dan keamanan. Diskusi ya. Diskusi. Kamu diskusi. Nanti Rahma baca ini kelihatan kan? Kelihatan. Nanti kalau anunya begini. Begini. Jadi begini enak teman-teman baca ya. Diskusi seolah-olah. Contoh kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara yaitu pertama, kita harus mematuhi setiap peraturan lalu lintas ketika kita sedang berkendara. Yang kedua, kita harus membayar pajak waktu atau membayar PBB. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan juga gotong royong. Ikut serta dalam pemilu sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tuhan dari Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Negara Indonesia memiliki fungsi-fungsinya. Yang pertama, dalam suatu wilayah yang memiliki pemerintahan berdaulat untuk mengatur masyarakat diakui oleh negara-negara lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan juga kewajiban dalam menjalaninya. Hak kita dalam mendapatkan hak atas pendidikan maupun kesehatan. Hak atas pendidikan kita bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hak atas kesehatan, setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kewajiban adalah tindakan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menjalankan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Indonesia juga memiliki hak dan juga kewajiban dalam mengatur sebuah negara. Hak negara itu adalah untuk mengatur, mengatur, dan serta wilayahnya. Kewajiban adalah tugas yang harus dilaksanakan pada negara keadilan dan keamanan bagi warga negara. Ada merasa kesulitan? Tidak. Nanti setelah kamu menjawab soal esai, di sana juga ada kamu memaparkan gambar, menjelaskan gambar tersebut kepada temanmu. Setelah selesai semua presentasi
dipresentasikan di depan ya, biar teman-temanmu paham itu yang kamu jelaskan. Yang tiga, berpartisipasi Paham ya? dalam kegiatan sosial dan juga berpartisipasi. Dipresentasikan nanti, jadi 5 LKPD itu semua berbeda. Tetapi 5 LKPD adalah mencakup semua materi yang ada dipelajari oleh kita hari ini, yaitu hak dan kewajiban. Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, Tulis namanya, tulis nama kelompoknya. dan dunia, mencapai fungsi-fungsinya. Pertama, Sudah ada yang selesai? Sudah. Siapa yang mau berani duluan? Kelompok mana yang mau maju? Kami aja, Bu. Oke, siap. Silakan. Di sini suaranya lantang ya. Dengan suara jelas biar temanmu juga mendengarkan. Karena soal yang kamu pecahkan masalahnya berbeda dengan soal-soal LKPD temanmu yang lain. Ilmunya berbeda. Oke, paham? Yang lain perhatikan. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak. Contoh penerapan kewajiban negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban kami, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut hasil diskusi kami dalam bentuk gambar. Gambar ini adalah gambar wujud nyata bela negara dalam lingkup kewajiban. Bela negara bukan hanya dilakukan oleh laki-laki, emansipasi perempuan bisa. Dan bakti sosial merupakan wujud nyata kewajiban negara melindungi rakyatnya. Dari hasil diskusi kami, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Mengapa polisi wanita dapat menjadi pembela negara? Karena emansipasi wanita yang dipelopori oleh R.A. Kartini dan Cutnyakin, dan persamaan gender karena semua gender setara. Beri dia apresiasi. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren! Wow, keren! Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa lagi? Maju. Perhatikan ya, dilihat temannya menyampaikan biar kamu bisa bertanya. Silahkan maju nak. Kelompok 3. Ingat, ibu ulang lagi, setiap LKPD berbeda materinya. Jadi kamu harus memperhatikan. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2 siap mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema materi hak dan kewajiban dengan pertanyaan sebagai berikut. Hak dan kewajiban anak. Tuliskan minimal 5 contoh kewajibanmu sebagai seorang siswa. Kewajiban siswa di sekolah adalah menaati peraturan, mengikuti kegiatan belajar, menjaga kebersihan dan tepat waktu, berperilaku sopan, mengikuti upacara.
membayar iuran sekolah, menjaga nama baik sekolah, menghormati guru, dan menghormati sesama siswa. Berikut ini adalah bentuk hasil kami dalam bentuk gambar. Hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Kewajibannya yang pertama ada membaca buku di perpustakaan dengan tenang, kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, ketiga mendengarkan guru yang sedang menjelaskan, keempat menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Adapun hak yang akan kita peroleh yaitu kita dapat bermain saat jam istirahat, baru itu dapat mendapatkan pembelajaran dengan baik, kemudian menyampaikan pendapat kepada guru atau teman kita, yang terakhir mendapatkan perlindungan dan lingkungan yang aman. Dengan ini, kita bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif, harmonis, dan setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, merasa aman, dan dihargai. Oke. Ada pertanyaan? Paham semua hak dan kewajiban di sekolah kan ini? Paham. Beri dia apresiasi. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren! Wow, keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok. Oke, kelompok satu dulu. Silakan buka tablet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 siap mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema hak dan kewajiban dengan pertanyaan sebagai berikut. Hak dan kewajiban anak. Tuliskan 3 contoh kewajiban hukum dan kewajiban sosial dalam prinsip pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Jawaban kami, kewajiban hukum. Contohnya, kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berlaku, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan mematuhi aturan yang berlaku. Sementara, kewajiban sosial contohnya, yaitu berpartisipasi dalam pemilihan umum, berkontribusi pada kehidupan sosial, dan berkontribusi pada ekonomi negara. Berikut hasil diskusi kami dalam bentuk gambar dan pengalaman hak dan kewajiban. Mengadakan pos ronda merupakan wujud hak masyarakat untuk mendapatkan keamanan, menjaga lingkungan tetap asri dengan tumbuhan merupakan wujud nyata kewajiban bersama. Gotong royong menjaga kebersihan merupakan kewajiban masyarakat dan hak menikmati bersih merupakan hak kita bersama. Membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Silakan, ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan, Madan. Pos ronda yang mana? Pos ronda, silakan jelaskan semua gambar itu. Gambar-gambarnya di sini artinya dia sedang bergotong royong. Lanjut. Gambar kedua, ia menanam tanaman di tepi jalan. Lanjut. Gambar yang ketiga, membayar pajak. Lanjut. Keempat, menjaga pos ronda. Paham, Madan? Ambu. Oke, silakan. Ada tambahan lagi? Beri dia apresiasi. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren! Wow, keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 3 ya. Pokoknya semua kelompok harus maju karena ilmunya berbeda. Temanya, soalnya berbeda. Ada hak kewajiban di sekolah, di masyarakat, negara. Ini kita bawa hak dan kewajiban apakah lagi? Silakan. Soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema materi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak. Apa masalah yang ditimbulkan di saat hak dan kewajiban tidak terlaksanakan dengan baik?
Jawaban kami, ketika hak dan kewajiban tidak terlaksanakan dengan baik, akan timbul berbagai masalah seperti ketidakadilan, konflik sosial, dan disharmoni dalam masyarakat. Pelanggaran hak dapat terjadi ketika seseorang hanya mementingkan haknya tanpa memperhatikan kewajiban, atau sebaliknya, hanya fokus pada kewajiban tanpa mendapatkan hak. Ini yang seharusnya. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bahkan mengarah pada perpecahan bangsa. Berikut hasil diskusi kami dalam bentuk gambar adalah pengalaman hak dan kewajiban. Silakan. Mengenal perbedaan hak dan kewajiban. Pertama, hak kewajiban. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh individu seperti kewajiban mematuhi hukum atau menghormati hak orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah siswa wajib mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Hak adalah sesuatu yang dimiliki dan bisa dituntut oleh individu, seperti hak untuk hidup atau berpendapat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk belajar dengan tenang. Oke, ada pertanyaan? Tidak, berarti beri dia apresiasi. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren! Wow, wow, keren! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 4 kelompok ya. Ini perbedaan hak dan kewajiban. Ini hak dan kewajiban di sekolah. Yang di sana tadi hak dan kewajiban di masyarakat. Yang di sana hak dan kewajiban di anak, kewajiban anak dan bela negara. Nah, berbeda-beda kan? Semua kelompok menyampaikan ilmu dan hasil kerjanya berbeda-beda. Sekarang perhatikan lagi kelompok terakhir, maju. Dia membawakan hak dan kewajiban dalam bidang apa? Hanya diperhatikan. Siap. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul hak dan kewajiban. Berikut pertanyaan. Hak dan kewajiban Anda. Jelaskan akibat jika hak dan kewajiban warga negara tidak dilaksanakan secara seimbang. Jawaban kami, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menyebabkan ketidakpuasan, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ini karena ketika satu pihak hanya mengejar hak tanpa memperhatikan kewajiban, hal ini dapat merugikan pihak lain. Berikan hasil diskusi kami dalam bentuk gambar adalah mengamalkan hak dan kewajiban. Kegiatan membayar pajak. Angkat sedikit. Nah. Kegiatan membayar pajak merupakan salah satu contoh kewujudan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Begitu juga dengan kita sebagai masyarakat menikmati fasilitas umum seperti jalan. Untuk nyata hasil kita membayar pajak. Membantu orang yang lemah dan kurang mampu merupakan wujud nyata menghormati hak orang lain secara adil. Ikut serta dalam bentuk militer, salah satu wujud nyata kita sebagai warga negara yang peduli akan negara. Jika di tingkat sekolah kita akan melakukan upacara bendera, upacara 17 Agustus, Hari Nasional. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Apa saja contoh keadilan sosial yang ada di masyarakat? Contohnya, silakan. Gas LPG 3 kilo, Biaya kesehatan gratis. Pembagian sembako. Nah, Ada lagi pertanyaan? Beri dia apresiasi. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren! Wow, wow, keren! Oke, siap.
semua kelompok, semua hak dan kewajiban anak dengan berbagai macam tema. Ya kan? Yang di sana di masyarakat, di sekolah, di negara, bagaimana penyeimbangan hak dan kewajiban, bagaimana hak dan kewajiban tidak seimbang dan sebagainya. Intinya semua yang temanmu sampaikan adalah bagaimana menjadi warga negara yang baik dengan taat terhadap kewajiban dan menjalankan hak. Paham? Paham. Selanjutnya, dari pembelajaran hari ini kita sudah memaparkan materi, kita sudah tebak gambar, kita sudah mengerjakan tugas kelompok, sudah bisa memperlihatkan gambar-gambar nyata, bukti-bukti nyata dalam pembeda hak dan kewajiban. Selanjutnya, nih, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan negara. Sebelumnya, tadi Ibu luruskan dulu ya. Waktu Ibu bertanya tentang norma, karena norma itu berhubungan dengan hak-nak. Tadi kita membahas tentang hak dan kewajiban, ada di situ yang berhubungan dengan hukum. Norma itu terbagi menjadi norma kesopanan, kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan kamu kaitkan ke yang lain. Seandainya kamu ketemu adat istiadat, itu di dalam sebuah norma hukum. Ya, jadi diingat ya, ini materi kelas 7, kamu sudah kelas 9. Kita sudah sejauh ini mempelajari hak dan kewajiban warga negara. Jadi harus ingat, hak dan kewajiban itu sebenarnya akarnya nilai-nilai Pancasila, baru adanya norma. Iya, maka dari itu jangan ditambah, jangan dikurangi norma hukum, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Ya, seperti itu. Jadi Bu luruskan dulu tadi yang masih belum lurus. Tidak apa-apa. Ada yang menjawab kemanusiaan, ada yang menjawab aturan. Kalau Ibu tanya pengertiannya norma, mungkin jawabannya adalah seperangkat aturan. Itu luruskan dulu biar tidak salah terus. Nah, lanjut nilai-nilai yang mendasari. Nilai-nilai Pancasila yang mendasari hak dan kewajiban negara jika suatu pemerintahan dan pemerintah telah melaksanakan segala kewajiban berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan keadilan sosial. Rakyat Indonesia tidak akan terjerumus ke sifat atau suatu negara memutuskan kepada kepincangan letak penguasa saja jika penguasanya paham bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Ya, bagaimana cara mensejahterakan rakyatnya. Seperti itu. Jadi itu adalah nilai-nilai. Ingat, nilai-nilai Pancasila yang mendasari hak dan kewajiban warga negara itu adalah seluruhnya adalah mekanisme nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana seandainya biasanya soal tuh begini keluarnya. Apa hubungan hak dan kewajiban? Zaman sekarang pasti bilang baik-baik saja. Sedangkan hubungannya adalah sisi mata uang yang sama. Keduanya harus dipahami secara seimbang. Tidak mungkin akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang adil, damai, dan sejahtera tanpa keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tatanan nasional atau tatanan sosial akan menjadi kacau dan tidak stabil. Sudah di kelas 8 seingat Ibu ada materi tentang teks undang-undang kan? Iya.
Tujuan negara itu ada di alinea keempat. Kalau tidak salah, mencerdaskan kehidupan bangsa, terus lanjut, ikut serta dalam dan ulang, ingat pelan-pelan. mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan ikut serta dalam usaha. Ayo. Di situ tujuan negara itu termuat, tidak bisa dihapus, tidak bisa diganggu gugat. Poin penting lagi nih, karena sudah kelas 9, adalah Undang-Undang Dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa berubah. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah hanya peraturannya saja atau pasal-pasalnya saja. Tetapi kalau alinea pertama, 1, 2, 3, dan 4 itu sama seperti nilai Pancasila. Tidak bisa berubah. Apapun pembahasan yang berhubungan dengan nilai Pancasila, baik itu nanti kita mau membahas Bhinneka Tunggal Ika, kita mau bahas keberagaman, kita mau bahas tentang musyawarah, tidak akan lepas dari nilai-nilai Pancasila. Tidak jauh dari nilai-nilai undang-undang. Pernah dengar 4 pilar kebangsaan? Pernah? Apa itu 4 pilar kebangsaan? Ini luas sudah, karena kita sudah 4 pilar kebangsaan apa? Pancasila, undang-undang, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Apa madan NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arga. NKRI Arga. Negara Kesatuan Indonesia. Ulang. NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Beri dia tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat! Oke, Arga ya, konsentrasi. Ibu paling suka nembak yang suka tidur, suka melamun. Paham? Oke. Hak dan kewajiban sudah, bicara tentang umum Pancasila sudah. Sekarang sudah berkelompok kan? Ibu membagikan lagi asesmen sumatif. Ini dikerjakan secara kelompok. Di sini langsung soalnya ada, langsung cetak yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Ya, di sini. Nah, di sini akan terlihat nanti pemahamannya. Apakah ada yang masih belum paham? Apakah ada yang remedi? Apakah ada yang pengayaan? Silahkan dikerjakan dalam kurun waktu 5 menit atau 6 menit. Paham? Paham. Oke, siap. Tulis ya, tulis dulu namanya, dibaca teksnya baik-baik, kemudian berikan jawabanmu yang terbaik. Ya. Asesmen terakhir. Asesmen sumatifnya. Silakan. Silakan ditulis dengan jelas, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tadi Ibu menilai waktu awal, itu penilaian awal secara individu keaktifan. Kemudian secara kolaborasi, yaitu berkelompok. Yang ini adalah hasil akhir pemahamanmu dari materi yang Ibu sampaikan.
Silakan asesmen sumatifnya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Ibu akan menilai keberhasilan Ibu menyampaikan materi lewat jawabanmu di akhir ini. Jawablah sebaik mungkin. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Satu kali lagi, kamu sudah dekat akhir-akhir, masih aja ngantuk. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sebentar lagi Ibu mau lihat hasilnya. Pemahamanmu di akhir. Oke, Ibu minta satu perwakilan membacakan teks yang ada di teks asesmen sumatif, maju ke depan dan mohon yang lain hening dengarkan. Bisa? Bisa. Oke, silakan Rahma. Ya. Yang iya, silakan. Iya. Silakan ya. Ini adalah teks pengantar dari hasil sumatif kalian kerjakan hari ini, dibacakan oleh satu perwakilan kelompok. Setelah itu nanti semua dikumpulkan dan Ibu nilai beberapa menit. Oke? Perhatikan dulu. Mohon konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Silakan Rama.
Kewajiban sebagai warga sekolah. Sekolah adalah institusi pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan intelek siswa. Sebagai warga sekolah, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan positif. Kewajiban pertama adalah menghargai dan menghormati seluruh anggota sekolah, mulai dari guru, staf administrasi, hingga teman sekolah. Menghormati mereka bukan hanya sebuah kewajiban moral, tetapi juga bagian dari proses belajar untuk menjadi individu yang bertanggung jawab. Setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan ini ada untuk menjaga ketertiban dan keamanan seluruh anggota sekolah. Kedisiplinan dalam mengikuti peraturan mencerminkan tanggung jawab dan kesadaran diri sebagai bagian dari komunitas sekolah. Siswa juga harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Partisipasi aktif tidak hanya membantu dalam proses penerimaan materi pembelajaran, tetapi juga mendorong keterlibatan sosial dan kemampuan berkomunikasi. Kewajiban lainnya adalah menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah. Lingkungan yang bersih dan rapi menciptakan atmosfer yang nyaman untuk belajar. Ini adalah tanggung jawab bersama antara siswa, guru, dan staf sekolah. Siswa juga diharapkan untuk menghargai dan merawat fasilitas serta perlengkapan sekolah. Fasilitas dan perlengkapan sekolah adalah investasi untuk pendidikan dan harus dijaga supaya dapat digunakan oleh generasi mendatang. Terakhir, siswa harus mengembangkan sikap positif terhadap belajar dan menunjukkan integritas akademik. Sikap positif membantu mengatasi tantangan dan hambatan dalam proses belajar. Integritas akademik melibatkan kejujuran dalam mengerjakan tugas dan ujian, serta menghargai hak cipta karya orang lain. Kesimpulannya, menjadi warga sekolah yang baik melibatkan kewajiban untuk menghormati orang lain, mematuhi peraturan, aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar, menjaga kebersihan dan kerapian, serta memiliki sikap positif dan integritas akademik. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban ini, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung proses pendidikan dan pembentukan karakter. Oke, beri dia tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Silakan duduk, Nak. Oke, silakan dikumpulkan asesmennya dulu. Sini, sudah? Iya, ini asesmen sumatif dari akhir pembelajaran kita. Baik, dari akhir pembelajaran kita, ini adalah asesmen sumatifnya. Berikan Ibu 2 menit, semenit melihat jawaban, karena tadi asesmennya adalah tinggal menyilang. Checklist saja kan? Ya. Baik, dari 5 kelompok, ada 2 kelompok yang masih belum sempurna. Nanti 1 kelompok akan Ibu adakan pengayaan, yang 1 kelompok lagi akan Ibu adakan remedi. Yang 3 kelompok lainnya sudah baik dan dipertahankan. Bisa? Bisa. Oke, selanjutnya adalah Ibu menanyakan dulu, senang tidak belajar hari ini? Senang. Ekspresikan senangmu. Ekspresikan senangmu dengan tertawa. Ulang sekali lagi, ekspresikan senangmu dengan tertawa. Oke, siap. Hari ini sudah cukup baik memahami materi dari Ibu, sudah mengekspresikan dengan buka mulut hahaha hihihi, berarti sudah senang sekali baik jiwa dan raganya. Semoga ilmu yang Ibu berikan memberikan manfaat yang baik terhadapmu, seperti yang dibacakan oleh temanmu di akhir tadi. Bagaimana kita, karena kita bersekolah di lingkungan sekolah, berkewajiban sebagai anak sekolah yang baik. Setelah melakukan anak berkewajiban sekolah yang baik,
maka kamu akan berhak mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Ya, seperti itu. Ingat, sesuatu yang dimulai dari kebaikan akan kembali menjadi berkali lipat kebaikan ke depannya. Ya, hari ini kita mempelajari tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya nanti, karena pembelajaran pendidikan Pancasila itu dalam satu kelas hanya 1 minggu sekali pertemuan, ya kan? Jadi ibu pasti menitipkan tugas nanti silahkan dikerjakan yang tertera di buku paket. Kemudian untuk pembelajaran di minggu yang akan datang adalah bagaimana kita menerapkan hak dan kewajiban ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu kelanjutan pembelajaran kita selanjutnya. Jadi gitu ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ibu mau hafal lagu dari Sabang sampai Merauke? Siapa yang mau jadi pemimpin? Kita tutup dulu karena kita adalah pelajar Pancasila anak hebat. Kita buka dengan lagu nasional, kita tutup dengan lagu Bhinneka Tunggal Ika. Silakan satu pimpin di sini. Baru setelah kita bernyanyi nanti kita berdoa. Silakan. Oke, silakan nak. Dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, yang lain berdiri kalau lagu nasional tidak boleh tidak berdiri. Karena itu adalah bentuk kita menghormati jasa para pahlawan. Lanjut. Tanpa musik, suaramu sendiri. Baik. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Oke, siapkan dulu, rapikan dulu semua alat tulis buku. Karena yang namanya berdoa menghadap Tuhan itu adalah dalam keadaan rapi. Adatnya adalah harus rapi. Ya. Duduk siap posisinya. Duduk siap. Nah, posisikan serapi mungkin. Sudah duduk siap? Silakan tadi yang membuka ketua kelas, maka yang menutup dengan doa pun ketua kelas. Setelah nanti berdoa, jangan dulu beranjak dari mejanya karena belum ibu tutup. Paham? Paham. Siap. Duduk siap. Dan kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa sudah selesai. Silahkan nanti pulang. Ingat, ambil semua hikmah dari pembelajaran hari ini yang baiknya dan ambil semua yang baiknya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak ibu memohon maaf atas kesalahan dan kehilapan penjelasan ibu pada hari ini. Jika
jika kelebihan dan kesempurnaan itu datangnya dari Tuhan dan kekurangan itu datang dari diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.